Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irwan Fadila Ramadan, MPM 100 dari Fakultas Hukum Unisba. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya yang berjudul Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi COVID-19 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Latar belakang korupsi pandemi COVID-19, rasa keadaan tertentu dalam undang-undang. Di Indonesia saat ini sedang mengalami wabah COVID-19, yang dimana tugas pemerintah sekarang sedang tertuju seluruhnya untuk menangani wabah COVID-19 ini. Alih-alih mengurus pandemi COVID-19, oknum-oknum pejabat di sini ada yang memanfaatkan pandemi tersebut sebagai ajang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Contohnya, mantan Menteri Sosial Pak Juari Batubara. Sebenarnya di Indonesia kasus korupsi telah mendapat ancaman maksimal hukuman mati, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi saat perangkat legal berupa sandaran hukumnya telah ada, perangkat yang lain, perangkat eksekusi masih belum juga melaksanakannya. Artinya terdapat masalah yang ada dalam kondisi saat ini. Penegakan hukum atas pelakunya tidak berjalan dengan baik. Para koruptor kebanyakan dihukum ringan, padahal undang-undang memberikan ancaman hukuman pidana mati kepada pelakunya. Masyarakat berharap agar pelaku korupsi dihukum dengan seberat-beratnya sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat pandemi, dan yang kedua, bagaimana penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat pandemi COVID, dan yang kedua mengetahui bagaimana penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada saat pandemi COVID-19. Setelah pemikiran ada 5 aspek yang saya masukkan. Dan ini ada pengertian pertanggungjawaban pidana sendiri, metode penelitiannya sudah bisa dilihat oleh kawan-kawan semua. Saya langsung masuk ke pembahasannya. Untuk pertanggungjawaban, yang pertama untuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat pandemi. Di sini menurut saya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi bansos. Saya mengambil contoh di sini bansosnya. Untuk bansos dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda, atau dapat pula dijatuhi hukuman mati melihat unsur keadaan tertentu terpenuhi dalam masa kedaruratan COVID-19. Vonis penjatuhan tetap diserahkan pada hakim selaku pemegang keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menyebut bahwa dalam keadaan tertentu dapat dihukum mati. Dan di keadaan tertentu itu di sini dapat disebut bahwa negara sedang dalam keadaan bencana nasional, krisis moneter. Nah, untuk COVID sendiri sudah ditetapkan oleh Presiden melalui Kepresnya nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran virus COVID. Sedangkan status COVID-19 sendiri di Indonesia telah ditetapkan melalui Kepres nomor 11 tahun 2020 sebagai bencana nasional. Jadi menurut saya hukuman untuk pertanggungjawaban pidana sendiri bisa dihukum mati dan juga bisa dikurung pidana. Dan yang kedua, penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sendiri. Di sini menurut saya
jika melihat dari frasa kerugian negara yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Perpu nomor 1 tahun 2020 mengacu dalam penggunaan dana anggaran pendapat belanja negara APBN, sehingga ketika dugaan tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian negara, regulasi yang tepat adalah menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi. Dengan demikian, bahwa pelaku tindak pidana korupsi pada saat pandemi COVID-19 dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pidana mati dapat dilakukan apabila dalam keadaan tertentu. Dalam hal ini, pandemi COVID-19 karena termasuk dalam keadaan negara sedang mengalami bencana, sehingga dana yang dikeluarkan dan telah anggaran harus dilaksanakan untuk menangani pandemi, tidak untuk menguntungkan pribadi. Apabila hal itu digunakan untuk kepentingan pribadi, maka aparat penegak hukum diperbolehkan untuk penjatuhan pidana mati dengan pemberatan keadaan tertentu. Kesimpulannya, yang pertama, bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi bansos termasuk kategori untuk korupsi yang merugikan negara, dengan maksud memperkaya diri sendiri sehingga pelaku dapat dikenai hukuman pidana yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1. Dan yang kedua, penjatuhan pidana mati dapat dilakukan karena korupsi di saat pandemi. Hal tersebut didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan penjatuhan pidana mati dilakukan apabila dalam keadaan tertentu. Dan saran saya, penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi kiranya dapat lebih diperberat supaya dapat menimbulkan efek jerah sanksi pidana yang dapat diubah atau dirancang kembali oleh lembaga yang berwenang. Dan kedua, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus atau spesifik mengenai penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana korupsi. Sekian dari saya. Pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.